Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Mia. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan share tentang psycholinguistics and sociolinguistics beserta kaitannya. Nah, adik-adik, kita review sedikit tentang psycholinguistics. Psycholinguistics is the study of the relationship between language and the mind, with special attention being paid to the way language is acquired, stored, and occasionally lost. Jadi, psikolinguistik itu adalah studi atau ilmu yang berbicara tentang hubungan antar bahasa dan pikiran. Nah, tentu saja membutuhkan perhatian khusus yang diberikan pada cara berbicara yang diperoleh atau language acquisition, ya, kita bahas di video sebelumnya, yang disimpan atau kadang-kadang bahkan hilang seperti itu. Silahkan juga adik-adik juga bisa menyimak video kakak yang berjudul Dasar-Dasar Psikolinguistik. Pada video ini kita akan melihat apa sih kaitan atau di mana letak benang merah antara psycholinguistics and sociolinguistics. Pada slide ini kita akan singgung sedikit teori dasar yang membangun psycholinguistik di era 50-an. Yang pertama yang membangun psycholinguistik itu adalah structural linguistics yang dibangun oleh seorang linguis dari linguistik, ya, yang dibangun oleh seorang ahli linguistik atau bapak bahasa dari Amerika, yakni Leonard Bloomfield. Structural linguistics ini juga berasal dari Ferdinand de Saussure, tapi beliau dari Eropa, ya, Swiss lebih tepatnya. Nah, structural linguistics ini banyak dipengaruhi oleh bagian-bagian linguistik itu sendiri. Nah, teori kedua yang membangun psycholinguistik adalah behaviorism atau teori tentang behaviorisme atau tentang sikap, ya, banyak berbicara tentang penyikapan seperti itu. Behaviorism ini sendiri banyak dipengaruhi dari aspek-aspek psikologi. Nah, teori ini banyak dikeluarkan oleh Skinner. Nah, yang ketiga adik-adik, yakni theory of information atau teori informasi. Ketika kita mengatakan tentang teori informasi, maka akan kita singgung tentang language as a code atau bahasa itu adalah sebuah kode. Kalau kita sudah bilang kode, kita akan mengingat sociolinguistics. Silahkan juga adik-adik menonton video kakak tentang kode tersebut. Nanti kakak lampirkan di description. Pada slide sebelumnya kita telah membahas tentang relationship between language, mind, and dalam psikolinguistik, ya. Jadi bagaimana sebenarnya hubungannya antara language and mind? Nah, kalau kita berbicara tentang language and mind, otomatis kita akan berbicara tentang psikologi atau psikologi bahasa. Dalam hal ini kita fokus pada psycholinguistics. Nah, bahasa dan pikiran memiliki hubungan yang sangat erat. Kenapa? Karena bahasa mampu mengubah ataupun mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Jadi, apa yang kita pikirkan, kita akan mendeskripsikannya melalui bahasa dengan alat ucap kita. Nah, itulah keterkaitan antara bahasa dengan pikiran atau mind. Selain itu, bahasa juga dikenal sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi atau bahkan dalam psikolinguistik kita bisa menyebutnya sebagai alat untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan. So we can say that language is a tool, is a means to let people know what we think. Seperti itu adik-adik. Nah, dengan kata lain, bahasa ini
digunakan untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan kita punya keinginan, untuk menyampaikan kita punya ide kepada penerima atau pendengar kita. Seperti itu. Nah, I think that's a very simple explanation for me. I hope you understand that. Kalau kita berbicara tentang hubungan bahasa dan pikiran atau language and mind, hubungannya memiliki dua aspek. Apa saja aspeknya? Let's discuss about this. Di sini ada dua aspek. Yang pertama yakni language acquisition. Language acquisition ini telah kita bahas pada video sebelumnya adik-adik. Silahkan adik-adik nonton juga video kakak sebelumnya ya. Nanti kakak lampirkan, nanti kakak cantumkan di description box about this language acquisition link. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah performance. Kita akan bahas satu-satu. Language acquisition ini adalah proses di mana anak itu menerima atau memiliki bahasa yang fasih dan memiliki kontrol bahasa yang fasih dari bahasa ibu mereka. Nah, kemudian untuk performance ini merupakan hal yang sangat penting untuk menyelesaikan atau mengkomplitkan, memfinishkan, atau bahkan kita bisa mengatakan untuk melengkapi pemerolehan bahasa yang tadi diterima oleh seorang anak ketika dari bayi hingga language acquisition-nya terbangun. Jadi L1 and then L2. Kemudian dalam di situ ketika menuju L2 di situ performance-nya muncul. Nah, itulah proses pemerolehan bahasa hingga terjadinya performance. Nah, dengan demikian dapat kita bahasakan ketika language acquisition telah terbangun, kemudian dikomplitkan atau disempurnakan melalui performance dalam kehidupan sehari-hari, maka apa yang akan terjadi? Dengan demikian, what we acquire is the ability to perform, that is to use language properly. Jadi setelah ada language acquisition, bahasa sudah diperoleh, kemudian disempurnakan, maka akhirnya kita bisa memperoleh suatu kemampuan untuk berbahasa dengan menggunakan bahasa yang tadi telah kita peroleh dengan baik dan benar. Itulah hubungan antara language and mind dilihat dari dua aspek yang membangun bahasa, yakni language acquisition and performance. Nah, kemudian kita bahas sekarang tentang sociolinguistics. Kita review kembali tentang bahasa Wardaf in page 11 yang mengatakan bahwa sociolinguistics, whatever it is about asking important questions concerning the relationship of language to society. Jadi apapun itu ya, sosiolinguistik itu adalah tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penting yang terkait dengan hubungan bahasa dan masyarakat. Pada slide ini kita bisa melihat bagaimana hubungan antar language and society. Jadi bahasa itu kalau tadi dalam psikolinguistik merupakan alat atau sarana menyampaikan ide, menyampaikan buah pemikiran, menyampaikan pesan, maka di sini language and society memperlihatkan kita bahwa yang memiliki pikiran itu, yang memiliki ide itu adalah society atau pengguna bahasa. Pengguna bahasa di sini ada dua, yakni hearer and speaker. Jadi inilah adik-adik hubungan antar bahasa dan society. Di sini juga bahasa itu merupakan alat komunikasi dan society adalah pengguna dari alat komunikasi ini. Jadi saya kira sangat jelas antar benang merah di mana
keterkaitan antara sosiolinguistik dan psikolinguistik. Bahasa itu dianggap kode. Kode itu merupakan suatu alat komunikasi. Nah, dalam masyarakat kode digunakan untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pesan, buah pikiran dan ide masyarakat kepada pendengar atau masyarakat yang lainnya. Adik-adik, untuk flashback sedikit, mari kita lihat ada beberapa pertanyaan penting atau bahkan pernyataan penting yang dikemukakan oleh Wardaf terkait tentang hubungan antar bahasa dan masyarakat. Contohnya di sini yang pertama yakni what is the relationship between language and culture. Jadi kalau kita berbicara tentang sosiolinguistik atau hubungan bahasa dan masyarakat, tentu saja akan muncul pertanyaan, apa sih hubungan antar bahasa dan budaya? Kenapa mesti muncul budaya? Tadi kita bicara masyarakat. Oke guys, for your information ya, bahwa masyarakat itu memiliki budaya. Budaya itu dibangun dari adat atau kebiasaan dari pelaku bahasa. Pelaku bahasa ini masyarakat. Contoh paling sederhana, kalau kita bangun pagi, pasti kita niat mau sikat gigi, ya. Tidak ada yang mengajarkan kita ketika kita sudah dewasa sikat gigi dulu baru pergi ke kampus atau pergi kemana. Karena kenapa? Ini sudah menjadi kebiasaan kita sejak kita kecil. Nah, berbicara tentang adat. Adat itu kita terima ketika kita lahir di suatu lingkungan masyarakat tertentu. Kalau kita lahir dan besar di lingkungan masyarakat Bugis, maka tentu saja adat istiadat atau kebiasaan kita akan mengacu kepada adat istiadat atau kebiasaan orang Bugis. Kalau kita terlahir di lingkungan yang berlatar belakang misalnya suku Toraja, maka tentu saja adat istiadat dan kebiasaan kita akan berlatar belakang suku Toraja. Nah, kalau yang multicultural, maka adat istiadat itu dibangun di rumah. Dalam artian ketika kita misalnya ya, for a simple example, ketika kita lahir di daerah multicultural, mungkin di daerah perkotaan, jadi atau bahkan daerah industri ya, kebanyakan seperti tempat lahir kakak itu, saya orang Enrekang, di depan tetangga itu orang Kendari, samping orang Toraja, kiri kanan orang Toraja, di belakang orang Jawa. Jadi bayangkan bagaimana budaya pengetahuan adat istiadat dan kebiasaan kita dipengaruhi dengan adanya multicultural seperti itu. Tentu saja kebiasaan itu akan dibangun dalam rumah terlebih dahulu, kemudian lingkungan yang membangun, lingkungan baik itu lingkungan sosial terdekat ataupun lingkungan sosial berupa lingkungan akademik di sekolah, dan tentu saja bahasa yang digunakan akan beragam. Karena kenapa? Bahasa ibu kita latar belakang kalau kita melihat budaya itu macam-macam. Ada yang pakai bahasa Bugis, ada yang pakai bahasa Toraja, bahasa Enrekang, ataupun bahasa Indonesia. Jadi contoh kecilnya saja, kalau ibu dan bapak kakak itu kalau di rumah bahasa Enrekang, tapi saya jawab bahasa Indonesia. So I understand the Duri language, but I cannot perform it very well, seperti itu. Nah, itulah hubungan antar bahasa dan culture. Nah, yang kedua, humans are the only animal to have culture. Di sini jangan diartikan animal itu hewan ya, tapi di sini kita bisa mengatakan bahwa ini makhluk hidup. Jadi manusia itu merupakan makhluk hidup yang memiliki budaya. Tentu saja kita memiliki budaya seperti yang kakak jelaskan tadi ya. Human are the only animal to have a language. Ya, tentu saja. Tapi kalau kita berbicara bahasa itu bukan saja berbicara tentang bagaimana kita perform subjek, predikat, objek dari suatu kalimat,
Nah, apa sih bedanya dengan hewan? Kalau hewan itu insting adik-adik ya, insting. Kalau manusia itu kita berbahasa dan kita ketika berbahasa itu maka kita menggunakan mind atau pikiran. Nah, di sini di poin ketiga ini di sini memunculkan hubungan atau benang merah keterkaitan antara sociolinguistics dan psycholinguistics. Yang keempat, how do the two connect? Jadi bagaimana antara culture and language ini terkoneksi? Saya kira sudah terjawab tadi ya. Dan yang terakhir, apa sih itu bahasa? Nah, di sini ditemukan dalam buku Ronald Wardaf, Introduction to Sociolinguistics, pada page 1 mengatakan bahwa language is what members of a particular society speaks. Jadi bahasa itu adalah apa yang digunakan atau apa yang dikatakan oleh pengguna bahasa ya, dan pengguna bahasa di sini tentu saja oleh suatu kelompok masyarakat. Tadi adik-adik kita sampai pada kesimpulan. Jadi di mana benang merahnya adik-adik? Saya kira sudah sangat-sangat jelas. Bahasa itu adalah alat komunikasi. Bahasa itu adalah alat atau media yang menyampaikan buah pikiran, ide. Pikiran, ide ini merupakan mind yang dibahas dalam psycholinguistik ya. Sebagai pelaku bahasa, kita tentu saja memiliki adat istiadat kebiasaan sebagai masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Jadi kita sebagai, kalau saya pakai bahasa saya deh ya, kita sebagai pelaku bahasa tentu saja memiliki pikiran, tentu saja memiliki buah pikiran, ide, pesan yang ingin kita sampaikan kepada hearer atau masyarakat dengan menggunakan alat komunikasi. Jadi kita sebagai pengguna bahasa merupakan dibahas dalam sociolinguistics, dan bahasa ini dibahas dalam psycholinguistics sebagai alat komunikasi penyampai ide, dan di sociolinguistics digunakan sebagai alat komunikasi antar masyarakat. Dengan secara singkat dapat kita bahasakan bahwa psycholinguistik itu berkaitan dengan pemerolehan bahasa dan pemikiran, sedangkan sociolinguistik berkaitan dengan bahasa dan masyarakat. Jadi benang merahnya sudah sangat jelas. Masyarakat ada karena adat istiadat, mereka bergaul menggunakan bahasa. Bahasa ini digunakan untuk menyampaikan ide pemikiran mereka sehingga terbangunlah suatu culture atau masyarakat, komunitas ataupun komunitas tertentu. Saya kira demikian adik-adik penjelasan kakak tentang sociolinguistics and psycholinguistics. I hope you understand about my explanation. I hope you enjoy the video. See you in the next video. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.